Tes, tes, tes. Oke, pertemuan lalu kita sudah membahas mengenai ada tiga jenis gaya kan yang sudah kita ketahui. Ada gaya normal, ada gaya berat, dan ada gaya gesek. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai gaya gesek lanjutan konsep gaya gesek. Eh, eh, kita tahu ada dua jenis gaya gesek. Ya kan? Oh, sebelum itu kita akan membahas mengenai sifat gaya gesek. Sifat gaya gesek. Gaya gesek itu bersifat selalu berlawanan dengan dengan arah gerak benda gitu. Jadi ketika misalnya sebuah benda bergerak ke sini, maka gaya geseknya akan mengarah ke sini. Ketika sebuah benda bergerak ke sini, maka gaya geseknya akan mengarah ke sini. Jadi, gaya gesek ini selalu mengurangi kecepatan benda gitu. Eh, mengurangi kecepatan benda gitu. Dia akan selalu mengurangi kecepatan benda. Kenapa? Karena dia berlawanan arah dengan arah gerak benda. Itulah sifat gaya gesek. Kemudian, kita tahu ada dua jenis gaya gesek. Gaya gesek statis yang adalah Fs kurang dari atau sama dengan mu s dikali n, yang artinya adalah gaya gesek statis ini itu kondisi bendanya A sama dengan nol, artinya benda itu diam atau bergerak konstan. Diam, benda benda diam, diam atau bergerak konstan. Kemudian ada gaya gesek gesek kinetis. Fs Fk sama dengan mu k dikali n. Catatan, n adalah gaya normal permukaan yang mengalami gaya gesekan. Jadi ketika lantai ini mengalami gesekan karena si kotak, maka gaya normalnya ini. Di gaya normal yang kita hitung itu. Jadi di lantai ini mengalami gesekan terhadap si kotak, maka dia mengalami gaya normal ini. Jadi gaya normal itu inilah. Jadi kalau contohnya misalnya ada sebuah dinding ya kan, kita yang tempelkan sebuah balok, eh, asumsinya balok itu jatuh ke sini, ya kan? Dia akan mengalami gesekan ke sini dan gaya normal itu ya gaya kontak antara si balok dan si lantai itu. Sebagai catatan. Nah, pertanyaannya muncul pertanyaan ya kan? Muncul pertanyaan. Pada saat kapan kita gunakan gaya gesek kinetis? Jawaban please-nya, jawaban biasanya ya pada saat benda bergerak dipercepat atau bergerak diperlambat.
Tetapi sebelum itu kita dapat mengamatinya dari gaya gesek statis. Fs kurang dari atau sama dengan mu s dikali n. Fs kurang dari atau sama dengan mu s kali n ini ada dua nilai ya kan. Yang pertama Fs kurang dari mu s dikali n. Fs lebih sama dengan mu s dikali n. Ketika Fs sama dengan mu s kali n, Fs itu kita sebut sebagai Fs max. Nah, Fs max adalah titik kritis atau titik di mana kita mengamati apakah benda itu mengalami gaya gesek statis atau kinetis gitu. Bagaimana? Maksudnya gimana? Seperti ini. Misalnya sebuah balok bergerak pada sebuah lantai datar ya kan. Bergerak ke sini. Kita berikan gaya sebesar 20 Newton. Seandainya jika Fs max-nya itu bernilai berapa misalnya ini 10 Newton atau lebih tepatnya 30 Newton gitu. Nah, 20 Newton kan lebih kecil daripada 30 Newton ya kan? Sehingga ini bisa dikatakan benda diam. Benda diam, benda akan diam. Nah, kenapa demikian? Karena Fs max ini gaya statis maksimal. Nah, jika gaya statis maksimal yang artinya ketika benda mengalami gaya gesek statis, otomatis benda itu akan diam. Maksimalnya, titik maksimalnya itu 30. Artinya benda ini harus mengalami gaya gesek, bukan gaya gesek, mengalami gaya yang lebih besar daripada 30 untuk menggerakkan benda seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kasus seperti ini, kasus kedua, dia mengalami gaya sebesar 40 dan dia atau mengalami gaya gesek sebesar, kita sebut gaya gesek maksimalnya itu uh, uh, itu uh, 30 tadi. Ini kan si F itu kan lebih besar daripada si Fs max. Jadi dia akan bergerak gitu. Karena dia lebih besar. Pada kasus ini, gaya apa yang berlaku? Gaya gesek yang berlaku itu bukan si Fs max. Gaya gesek pada lantai itu bukan Fs lagi, tetapi sudah Fk. Kemudian, kasus contoh yang ketiga gitu kan. Bagaimana jika F ini kita buat 30 dan Fs max-nya itu kita buat 30. Nah, di sini karena F sama dengan Fs max, otomatis benda itu akan diam. Ya kan? Tetapi jika diberi sedikit saja lebih besar dari 30 si F, ya kan, misalnya si F ini kita beri dia F itu menjadi 30,001, maka benda ini akan bergerak seperti itu dia.